Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mengerjakan tugas video untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak pertemuan 3. Perkenalkan, nama saya Dava Fairuz Farhandika. Saya Irfan Hilmi Nur Hakim. Saya Julio Chandra. Jadi kami di sini akan membahas model pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi di sini saya akan bertanya kepada Dava. Model pengembangan perangkat lunak yang Anda ketahui itu ada apa aja? Model pengembangan perangkat lunak yang saya ketahui itu ada 5. Yang pertama model waterfall, lalu model prototype, model spiral, model RAD, dan model agile. Oke. Jadi berikut adalah model pengembangan perangkat lunak. Nah, kali ini kita akan membahas model pengembangan perangkat lunak waterfall. Jadi saya ingin bertanya kepada Dava, model waterfall itu apa sih? Nah, model waterfall itu adalah model yang menggunakan metode atau pendekatan sistematis dan berurutan atau sekuensial untuk mengembangkan perangkat lunak. Jadi prinsipnya sebuah tahapan itu tidak bisa dilakukan sebelum tahapan sebelumnya itu sudah selesai dilakukan. Dan juga model waterfall ini sudah lama digunakan atau sudah sangat umum digunakan sejak lama, makanya disebut dengan siklus hidup klasik atau classic life cycle, atau di beberapa tempat itu disebut sebagai tradisional atau model tradisional. Oke, mungkin sekian dari penjelasan metode waterfall itu. Nah, sekarang saya ingin nanya nih ke Irfan. Tahapan model waterfall itu ada berapa sih dan apa aja? Oke, jadi di sini saya menjelaskan model waterfall itu terdiri dari 5 tahapan, yaitu requirements, analysis and definition atau analisis kebutuhan. Selanjutnya system and software design. Terus ada implementation and unit testing. Kemudian ada integration and system testing. Dan yang terakhir yaitu ada operation and maintenance. Oh, jadi ada 5 ya? Iya. Baik, di sini saya akan bertanya ke Saudara Chandra. Tolong jelaskan tahapan model waterfall yang pertama dan yang kedua. Oke, yang pertama itu ada requirement analysis dan definition, artinya itu analisis kebutuhan dan definisi. Langkah ini merupakan analisa kebutuhan sistem yang berisi layanan-layanan sistem, kendala, dan tujuan yang ditetapkan melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Yang kedua itu ada sistem dan software design, sistem dan perangkat lunak design. Proses ini mengalokasikan kebutuhan hardware dan software untuk membangun arsitektur sistem secara keseluruhan, dari struktur data, arsitektur perangkat lunak, interface, dan detail atau algoritma prosedural. Proses ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding atau sebelum akan melakukan implementasi. Oke, terima kasih Chandra. Sekarang saya mau nanya ke Irfan nih, tolong jelasin dong tahapan model waterfall yang poin ketiga dan keempat. Oke, jadi di sini poin ketiga itu ada implementation and unit testing atau implementasi dari langkah sebelumnya, yaitu software design. Jadi perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai satu set program atau unit program atau yang biasa kita sebut itu coding. Jadi coding ini merupakan tahapan selanjutnya dari yang sebelumnya, yaitu software design yang hanya berbentuk gambar, lalu kita implementasikan di coding ini yang kita lakukan untuk membuat sebuah sistemnya. Jadi untuk langkah ketiga itu, lalu kemudian yang keempat itu ada integration and system testing atau integrasi atau pengujian sistemnya. Program diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk memastikan bahwa kebutuhan atau persyaratan perangkat lunak telah dipenuhi. Setelah pengujian,
perangkat lunak sistem dikirim ke pelanggan. Jadi pada tahap ini itu kita melakukan pengujian dari sistem yang udah kita coding sebelumnya. Lalu di sini kita testing untuk sistemnya. Jadi begitu, udah. Oke. Oke, sekarang gantian. Saya mau nanya nih ke Dapa. Coba jelasin tahapan yang kelima dari model waterfall ini. Oke, saya akan menjelaskan tahapan model waterfall yang kelima, yaitu operation and maintenance. Pada operation and maintenance ini, sistem dipasang dan mulai digunakan oleh user, dan juga dilakukan maintenance atau pemeliharaan untuk melihat adanya kesalahan atau mengkoreksi kesalahan yang sebelumnya tidak ditemukan, sehingga sistem bisa ditingkatkan pelayanannya. Makanya operation and maintenance ini adalah siklus paling lama di tahapan model waterfall. Lalu mungkin itu aja sih ya untuk tahapan dari model waterfall kali ini. Sekarang mau nanya lagi nih, Dap, apa aja sih kelebihan dari model waterfall? Untuk kelebihan model waterfall itu ada beberapa, diantaranya yang pertama, model waterfall ini memiliki proses yang urut dan bertahap sehingga kualitas sistem atau perangkat lunak yang dihasilkan akan lebih baik. Lalu yang kedua, setiap proses itu memiliki spesifikasinya sendiri karena setiap tahap harus terselesaikan dengan lengkap sebelum mulai ke tahap selanjutnya. Nah, dengan cara seperti itu setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih karena harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan juga metode ini akan lebih baik digunakan jika kebutuhan sistem atau perangkat lunak sudah diketahui dengan lengkap sebelumnya. Seperti itu, Irfan. Oh, jadi gitu untuk kelebihan dari waterfall ini ya. Sekarang gantian ya ke Chandra. Saya mau nanya nih, untuk kekurangan model waterfall yang Anda ketahui itu apa sih? Nah, jadi yang saya ketahui itu kekurangan model waterfall itu proses yang dilakukan cenderung panjang dan lama karena kesalahan kecil pada satu tahapan akan menimbulkan masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan berakibat tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, biaya penggunaan metode cenderung mahal. Mungkin sekian. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.